Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memasuki Ramadan yang ke-16 tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret tahun 2026. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi di acara Tazkirah live streaming di Facebook Masjid Agung Qubatimah, yang mana pada kesempatan ini dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, Ustadz muda. Beliau adalah Ustadz Agustian Safitri. Selamat sore Ustadz. Sore. Alhamdulillah beliau telah membersamai kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ibrah mau'izatil hasanah dari apa yang beliau sampaikan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung kegiatan Tazkirah selama bulan Ramadan. Yang pertama yaitu Bank Sumsel Babel Syariah. Kemudian yang kedua yaitu Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan dengan didukungnya dua sponsor ini menjadi amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Amin. Dan menjadi amal jariah. Amin, ya rabbal alamin. Alamin. Bagi Bapak Ibu yang mau berimpak, yang mau menyalurkan infak sedekahnya, bisa ke Bank Sumsel Babel Syariah dengan nomor rekening 808010895. Sekali lagi kami ulangi, 80890101895. Baik, Bapak Ibu semua, jamaah dan pemirsa dimanapun berada, insya Allah sore hari ini ada tema spesial untuk anak muda, yaitu generasi muda, masjid dan tantangan zaman. Yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Milenial, Ustadz Agustian Safitri. Beliau adalah PLT Direktur Jamkrinda, Ustaz ya? Jamkrinda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau juga merupakan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang. Jadi pas hari ini yang menyampaikan adalah mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang, dan materinya juga tentang generasi muda. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan bisa menambah keimanan kita, bisa menjadikan kita pemuda, generasi bangsa, generasi emas yang selalu bertakwa kepada Allah. Baik, sebelum pemaparan materi, bagi Bapak Ibu atau pemirsa dimanapun berada yang mau bertanya, bisa langsung ke kolom komentar di Facebooknya Masjid Agung Qubatimah atau melalui pesan WA ke nomor 0812 78 61 64 61. Kami ulangi 0812 78 61 64 61. Baik, langsung saja kita dengarkan mau'izatil hasanah dengan tema generasi muda, masjid dan tantangan zaman. Pada yang kami hormati Ustadz Agustian Safitri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah, tak henti-hentinya
dengan mudah kita lafazkan alhamdulillah rabbil alamin. Sesama manusia selalu dan tak lupa kita berterima kasih. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini merupakan terima kasih Ustaz. Siap. Dan Masjid Agung Kubatimah serta seluruh sponsor Bank Sumsel Babel Syariah, kemudian Lasismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mensupport kegiatan ini, mengisi bulan-bulan Ramadan dengan bulan-bulan penuh tarbiyah dan saling mengingatkan. Ini kami sangat spesial edisi kali ini membahas tentang pemuda, masjid dan tantangan zaman. Ya. Ini luar biasa Ustaz, karena Generasi milenial. dengan generasi milenial, Ya. dengan yang tadi tak lama kita rasakan 4.0, Ya. kemudian sekarang sudah 5.0, kemudian mungkin 6.0, 7.0 Dan seterusnya. Dan ini luar biasa. Ya. Dan kita pemuda, selaku pemuda, khususnya pemuda-pemuda Islam yang berkemajuan, ini sangat luar biasa menjadi tantangan kita, menjadi pemicu kita bagaimana kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam mengaktualisasi diri, jangan menginklusifkan pemuda, terutama pemuda Islam, dan akhirnya menjadi alergi dengan perubahan zaman. Ini tidak baik dan tidak pas bagi kita sebagai pemuda Islam tentunya. Karena dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ternyata yang nomor 2 itu adalah yang mendapat naungan itu pemuda. Ya. Tetapi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bersyukur bagi teman-teman yang merasa muda. Kalau saya merasa muda terus, Ustaz. Ya, awet muda ya. Awet muda. Jangan merasa tua. Beliau ini awet muda. Yeah. Meskipun umurnya sudah lewat 40 ya. Berbicara umur, kalau di dalam Islam, ketika sudah akhil balik, Ya. itu di antara umur 13, 14 atau 15 Dan seterusnya. sampai dengan 40, menurut Islam itu adalah pemuda. Ya. Banyak pemuda-pemuda Islam tentunya ada seperti Zaid zaman pada sahabat. Ya. Kemudian salah satu keponakan Nabi Rasulullah itu yang dipercaya Rasulullah untuk mencatat apa yang menjadi kegiatan-kegiatan Rasulullah pada saat itu. Ya. Artinya apa? Rasulullah memang sudah melibatkan pemuda di dalam gerakan-gerakan syiarnya menyampaikan Islam di muka bumi. Ya. Bukan artinya tak terlupakan pemuda di dalam sebuah perubahan atau peradaban. Ya. Apalagi di Indonesia, kita jangan lupa Indonesia sebelum merdeka tahun 1928 itu ada namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Nah, artinya ini Peran pemuda itu pemudanya sangat luar besar, biasa. sangat luar biasa. Dicontohkan pada zaman Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah melibatkan pemuda dalam gerakannya. Kemudian kita sebagai bangsa dan negara ternyata tidak lepas dari peran pemuda. Ya. Bagaimana pemuda itu memiliki pikiran-pikiran, kemudian memiliki cita-cita yang luar biasa. Nah, mengenai dengan masjid memang kalau keadaan kita saat ini memang mulai dari pengurus, jamaahnya, kalau kita lihat adalah pemuda-pemuda yang umurnya sudah 70-an. 70 tahun. Ya. Itu ex-pemuda. Ex-pemuda. Ya. Jadi memang Pak masjid memang banyak pengurusnya ex-pemuda. Ex-pemuda ya. Ya. Kan? Artinya memang ada apa di situ? Ya, Kenapa nggak melibatkan yang di melibatkan bawah 40? pemuda? Ya. Artinya, nah ini menjadi problem kita bersama. Ya. Ini kita cari permasalahannya di mana dan kita mencari solusinya seperti apa. Tetapi mulai mengarah ke sini, Ustaz. Ya. Sudah mulai ada para umara-umara, pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita sudah mulai melibatkan pemuda melalui organisasi-organisasi Islam. Ya. Khususnya seperti Nahdlatul Ulama, ada namanya Gerakan Pemuda Ansor, kemudian Muhammadiyah, ada namanya Pemuda Muhammadiyah. Di masjid juga ada remaja masjid, ada pemuda masjid juga. Ada BKPRMI. Ya, BKPRMI. Nah, itu artinya pemerintah kita, ulama umarok kita sudah memikirkan itu bagaimana pemuda ini menjadi dekat, khususnya dengan masjid. Dan khususnya di Masjid Agung Kubatimah, alhamdulillah Masjid Agung Kubatimah sudah memfasilitasi, sudah memberi tempat dan ruang
kepada para pemuda-pemuda dan remaja dan pemuda khususnya di Kota Pangkal Pinang untuk terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan kemasjidan. Nah, ini artinya bagaimana kita merangkul pemuda yang tadinya jauh akan masjid, mungkin sholat, bukan mungkin ya, kebanyakan sholatnya hanya di rumah. Ataupun bisa jadi nggak sholat. Betul. Atau setahun sekali, Ustaz. Atau setahun sekali. Atau seminggu sekali. Seminggu sekali. Setahun sekali, seminggu sekali kan. Seminggu sekali sholat Jumat, setahun sekali Idul Fitri. Idul Adha. 2 kali ya. Artinya ini memang ada kolaborasi, ada kerjasama, ada pemikiran secara menyeluruh bagaimana ex pemuda tadi yang sekarang menguasai, artinya tanda kutip ya, menguasai rumah ibadah kita atau menguasai masjid kita, memikirkan bagaimana untuk memberikan tongkat estafet ini kepada pemuda. Generasi penerus. Generasi penerus. Karena seperti saya sampaikan di awal bahwa Rasulullah di dalam melakukan syiarnya itu melibatkan pemuda. Dan dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan, salah satunya adalah pemuda. Pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemuda dan para orang tua kita yang ada saat ini, kemudian di tingkat keluarga itu mulai memberi peran kepada pemuda. Memang kalau tidak kita kontrol nanti akhirnya melangkah dengan kemajuan zaman. Ini kalau tidak kita sama-sama jaga dan awasi, kemudian kita memberi ruang kepada mereka akan pikiran mereka, ini akan berbahaya, Ustaz. Bagaimana terutama gadget yang semakin pengaruhnya besar, Ustaz. Besar pengaruhnya dan hanya dengan genggaman tangan itu bisa merubah dunia. Bisa menjelajahi dunia. Betul sekali. Artinya apa? Kita sebagai orang tua juga, orang tua ini harus juga jangan sampai gaptek. Gagap teknologi. Ini juga harus juga seiring mengikuti perubahan-perubahan zaman. Dan memang perubahan zaman tak terelakkan. Nah, bagaimana itu nanti kita mengawasi, Ustaz ya? Mengawasi. Sebagai orang tua. Memberi mereka ruang, memberikan mereka pondasi, tentunya pondasi di dalam keluarga bagaimana tentang religiulitas, religi, tentang keagamaan. Menjadi pondasi yang sangat kuat bagi nanti pemuda masuk dengan perubahan zaman. Itu Ustaz sebagai pembuka kita. Baik, terima kasih Ustaz Agustian atas pemaparan materinya. Jadi memang pemuda itu suatu generasi penerus, Bang ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan agar generasi itu lebih unggul, lebih bisa meneruskan estafet dalam menjalankan atau menuju suatu peradaban lebih baik. Dan juga pemuda harus rajin-rajin ke masjid. Jangan sampai pemuda tidak rajin ke masjid. Karena pemuda yang unggul, yang bertakwa, yang beriman, dan salah satu pemuda yang disebutkan Ustadz Agustian tadi, yaitu pemuda yang salah satu yang mendapat naungan adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang di dalam ketaatan kepada Allah. Dan salah satu contoh pemuda yang tumbuh dan taat kepada Allah itu ke masjid, rajin ke masjid. Jadi memang pemuda itu kalau bisa jangan jauh-jauh dari masjid, Ustaz ya. Karena di masjid itulah bisa mendapatkan suatu ibrah pelajaran atau hal-hal kebaikan yang bisa menjadikan pemuda unggul. Tapi kadang-kalanya gini, Ustaz. Ketika pemuda itu ada juga yang berdasarkan survei dan hasil kita berdiskusi dengan teman-teman pemuda, bahwa mereka sebenarnya pengen di masjid, berlama-lama di masjid, tetapi kadangkala pengurus masjidnya ya, masjidnya kita sebagai pengurus masjid ini tidak memberikan mereka ruang. Kurang welcome lah ya. Kurang welcome. Padahal mereka seringkali memikirkan dan punya pola pikir yang luar biasa. Kalau punya ide kreatif. Kalau kita ikuti, memang sesuai dengan zamannya. Misalkan contoh, masjid itu harus punya wifi, dipasang wifi gratis. Artinya sebenarnya tinggal kita awasi ketika mereka menggunakan wifi itu untuk apa? Iya, betul. Nah, kalau memang itu hanya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka di sekolah atau di perguruan tinggi atau membuat sesuatu kegiatan yang berpositif, kenapa tidak? Kemudian yang kedua, masjid juga, pengurus-pengurus masjid juga harus peka. Misalkan saat ini modelnya pemuda-pemuda itu pemuda-pemuda yang pengen berwirausaha. Jika perlu ada warkop. Jadi lebih menarik. Iya, betul. Jadi pengurus masjid harus peka dan memberikan mereka ruang sehingga nanti
untuk menarik mereka atau membuat mereka nikmat datang beribadah ke masjid itu tanpa kita komando lagi, mereka sudah hadir. Dan ini memang di dalam agama kita Islam, pemuda yang berkemajuan itu memang pemuda yang pikirannya maju ke depan. Mereka taat, mereka kuat secara fisik, kuat secara mental, sehat secara lahir dan batin, memiliki pengetahuan yang luas, dan dengan pengetahuan itu mereka bersosialisasi, bertebar di muka bumi, mereka gampang untuk masuk ke seluruh lini dan akhirnya membawa cara-cara bergaul secara Islam. Nah inilah menjadi ini kita bersama, tantangan kita bersama, bahwa ketika kita berbicara tentang pemuda, ya kita harus juga memberi ruang dan mencoba mengerti pikiran-pikiran pemuda saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Karena saya, Ustadz mungkin pada waktu itu belum begitu menggunakan handphone ini, belum begitu seperti saat ini, ya memang beda. Nah, artinya kita juga harus mengaktualisasi diri. Jadi memang ex pemuda harus membina dan memberi ruang kepada generasi penerus, yaitu pemuda tadi, sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Ada wifi, justru ada fasilitas yang bisa menghasilkan seperti warkop tadi, atau seperti di mana Ustaz, yang masjid sejuta pemuda masjid sejuta pemuda itu sebagai contoh wadah pemuda dalam mengelola masjid. Masjidnya tidak terlalu besar, tapi mereka bisa mengelola masjid dengan baik, yang bisa itu menjadi pemasukan buat masjidnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu semua pemirsa dimanapun berada, sebagai ex pemuda hendaklah memberi ruang, memfasilitasi dan juga membina, membimbing dan mengawasi kepada pemuda-pemuda yang memiliki ide, yang kreatif, yang aktif, sehingga mereka bisa mengembangkan bakatnya dan menjadi pemuda yang berkemajuan sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Baik Bapak Ibu semua, pemirsa dimanapun berada, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa melalui kolom komentar Facebook atau melalui pesan WA 0812 7861 6461. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan dari Abu Fatian. Beliau berasal dari Sumatera Selatan. Masya Allah Ustadz, yang nanya ini lumayan jauh juga rupanya, berasal dari Sumatera Selatan. Jadi gini Ustadz, pertanyaannya, di zaman sekarang ini memang fitnahnya luar biasa Ustadz ya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya biar menjadi pemuda yang religius dan bisa terhindar dari berbagai macam fitnah. Nah, misalnya fitnah gadget tadi Ustaz. Nah, salah satunya fitnah gadget atau fitnah pergaulan. Nah, gimana Ustaz biar pemuda ini bisa terbentengi, maksudnya tidak mudah terpengaruh gitu Ustaz. Oke. Masya Allah, terima kasih buat Abu Fatian. Abu Fatian ini pemuda juga ya? Iya, jangan-jangan pemuda juga yang nanya. Paling Sumatera Selatan? Iya, Sumatera Selatan. Cukup, ngirup cukup ya. Cukup, tidak cukup dengan gua. Terima kasih atas pertanyaan ini, luar biasa. Bagaimana pemuda tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dan akhirnya menimbulkan fitnah. Iya. Nah, pemuda Islam memang membentengi dirinya diawali dengan akhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Artinya memang mulai dari sejak kita kecil sudah memiliki kemampuan dan keilmuan tentang agama, bagaimana memisahkan antara hak dan yang batil, yang boleh dan yang dilarang, maupun yang boleh, yang halal maupun yang haram, serta selalu meningkatkan aktualisasi diri dan jangan takut terkait dengan perubahan zaman. Bagaimana kita ketika sudah membentengi diri dan mempunyai fondasi yang kuat tentang bagaimana kita mencontoh keteladanan Rasulullah, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan ini ketika kita sudah memiliki fondasi yang kuat, bukan kita yang menjadi terpengaruh, justru kita tapi kita yang mempengaruhi dan menebar kebaikan kepada hubungan kita di antar manusia dan antar pertemanan di sosial kehidupan masyarakat. Itu yang saya rasa yang menjadi hal yang pokok, merupakan fondasi awal,
bagaimana kita membentengi diri kita terkait dengan spiritualitas tadi. Ya. Spiritualitas tadi bisa didapat, balik lagi, bisa jadi didapat dari masjid. Ya, Nah, kembali lagi di artinya- masjid iya, tadi. di masjid. Ya. Artinya itu tadi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Itu singkat jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi supaya pemuda itu tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, ya harus didasari dengan pondasi yang kuat. Ya, pondasi yang kuat itu ya bisa didapatkan salah satunya di masjid tadi Ustadz ya. Ya. Nah, kalau kita atau pemuda sudah memiliki pondasi yang kuat, insya Allah tidak akan bisa terpengaruh. Justru mempengaruhi, mengajak orang untuk kebaikan Ustadz ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu pondasinya, yaitu keimanan, ketakwaan, dan juga nasihat-nasihat dari orang-orang tua mengenai bagaimana caranya biar menjadi orang yang berakhlak yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Baik Ustadz, mungkin satu pertanyaan saja karena keterbatasan waktu, dan sebelum ditutup mungkin ada closing statement Ustadz, Ya. motivasi biar pemuda-pemuda zaman sekarang ini semangat ke masjid. Ya. Dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bisa menjerumuskan. Silakan Ustaz. Baik. Pemuda, khususnya pemuda Islam, adalah pemuda yang tak lekang oleh waktu. Ya. Sejarah-sejarah kita tidak pernah, tak satupun yang tak menyebutkan, mulai dari zaman Rasulullah, kemudian zaman kita di kemerdekaan, Ya. zaman Bung Karno sampai dengan saat ini, pemuda memiliki peran yang penting. Jadi yang pertama, bangga kalau sudah menjadi pemuda. Ya. Dan contoh kebanggaannya adalah kalau di dalam kita agama kita, agama Islam, itu adanya akhir balik. Ya. Artinya, Tandanya tadi ya. tandanya, artinya Allah itu membuat kita itu luar biasa. Ya. Ketika akhir balik sampai dengan umur 40 kita sudah pemuda. Ya. Nah, ketika pemuda artinya mari kita tingkatkan aktualitas kita, jangan ragu untuk mengembangkan wawasan, jangan terlalu eksklusif, mari inklusif, kemudian saling mengasihi, mencintai antara orang tua, pemuda dan pemuda dengan orang tua, Ya. kemudian jangan takut dengan perkembangan zaman. Jangan pernah untuk kita yang menjadi dipengaruhi, Ya. tapi kita yang memberikan warna, memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan kita yang saat ini maupun yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Agustian Safitri atas ilmu nasihatnya kepada generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda menjadi generasi penerus bangsa, menjadi generasi emas yang memberi warna yang positif dan bisa mempengaruhi hal-hal yang baik, sehingga banyak pemuda-pemuda yang unggul, yang religius, dan bisa menjadi hamba-hamba yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, pemirsa dimanapun berada yang telah membersamai kami di live streaming di acara Tazkirah Masjid Agung Qubatimah di Facebook Masjid Agung Qubatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan pemirsa yang mendengar mendapatkan pelajaran dan mendapatkan pahala serta mau'izatil hasanah, sehingga menjadi lebih baik lagi dan menjadi hamba yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Dan alamin. kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel Syariah cabang Pangkal Pinang dan Lazismu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi sponsor yang telah mendukung kegiatan ini, sehingga menjadi suatu amal yang mudah-mudahan pahalanya terus mengalir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu semua, nanti setelah ini marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan adinda kita yang bernama Dita Oktavianti. Beliau merupakan qori dari Ibqah Kota Pangkal Pinang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala, dan beliau yang membaca mendapatkan pahala juga dari Allah dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan esok kita berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.